Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pangestu Ariwibowo, mahasiswa dari Universitas Terbuka Prodi S1 Sistem Informasi. Kali ini saya akan mencoba menjawab soal untuk tugas 2 dari mata kuliah struktur data. Nah, untuk soal kali ini terkait buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack, queue, dan quicksort dengan mengurutkan atau menampilkan minimal 8 data integer. Oke, di sini saya menggunakan NetBeans untuk aplikasi Java-nya. Di sini saya sudah membuat project Java baru yang saya beri nama tugas 2. Oke, di sini untuk menggunakan tugas ini saya import terlebih dahulu queue dan stack. Misalnya tugas 2. Oke, kita tampilan untuk print terlebih dahulu. Program stack. Oke. Untuk soal kali ini saya akan mengerjakan nomor 1 terlebih dahulu untuk materi stack. Nanti saya berikan nama demo stack untuk menjalankan script atau sintaknya. Jadi stack ini bayangkan seperti tumpukan piring di atas meja ya. Jadi setiap ada tumpukan piring di atas meja, jika kita akan mengambil tumpukan piring dari situ, kita ambil yang atas terlebih dahulu. Dan juga jika kita ingin menambahkan piring di atas mejanya, kita menaruh di tempat yang paling atas. Dengan begitu, nanti untuk piring yang pertama kali ditaruh di atas meja akan menjadi piring yang terakhir yang diambil dari atas mejanya. Selanjutnya, burungnya nanti untuk caranya. Oke, metodenya seperti ini. Oke, di sini untuk yang pertama untuk implementasi stack ya. Stacknya. Demo stack kali ini merupakan LIFO ya, atau last in first out. Jadi yang pertama yang terakhir masuk ya, yang pertama kali keluar dari stacknya. Kita bisa dulu stack. Tumpukannya seperti data bukan untuk stacknya. Di sini saya berikan data untuk arraynya. Saya beri nama data input yang berisi minimal 8 supaya lebih mudah untuk penjelasannya dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk di stack kali ini untuk yang pertama mengenai push ya. Jadi input data di arraynya. Ini karena ada 8 data yang tersedia, ini saya menggunakan perulangan for untuk pemrosesannya. Push. Ini katanya menggunakan push istilahnya sini. Perulangan for input. Push ke stack. Nah, dari sini kita tampilkan untuk hasil sebelum dilakukan push ya. Nah, untuk data ini sekarang berjumlah 8. Nah, untuk pengurangannya atau pengambilannya nanti menggunakan pop ya. Sebelum pop kita pop. Data paling atas. Nah, data paling atas ini melihatnya juga bisa menggunakan metode pick yang sudah tersedia. Data paling atas atau pick. Bukan. Saya simpan terlebih dahulu. Di sini saya coba untuk running program dulu, memastikan tidak ada errornya. Oh, ternyata saya tirunya. Oke, maaf saya salah ketikkan. Nah, dan di sini untuk program yang pertama untuk stack LIFO atau last in first out-nya ini sudah memasukkan ke stack dari angka 1 sampai dengan 8.
Nah, data sebelum dilakukan pop masih tersedia 1 sampai dengan 8-nya. Nah, untuk data paling atasnya, paling atas atau peak, merupakan angka 8. Nah, setelah itu kita mencoba mengambil data dari array yang sudah dimasukkan tadi untuk dilakukan pengambilan. Proses data, pop datanya. Ini dapat data habis ya, karena sudah dikumpulkan. Data dikeluarkan. Kita tampilkan kembali datanya. Isi spek saya sudah. Setelah kita semua ada yang lain, lalu kita bentuk data atas menggunakan speknya kembali. Data paling atas itu saat ini. Saya terlebih dahulu coba bukan filenya. Proses data tahu. Nah, di sini karena ada 8 data, 1 sampai 8 sudah dimasukkan, data paling atas 8. Setelah itu dilakukan pop data, di mana data yang terakhir masuk yang dilakukan terlebih dahulu yaitu angka 8. Setelah di luar angka 8-nya, di data arraynya yang tersedia dari 1 sampai dengan 7. Dari data ini yang paling atas merupakan angka 7. Oke. Nah, selanjutnya ya, untuk kompleksitas waktunya di sini sangat cepat ya, karena hanya memanipulasi atau menggunakan data di elemen yang paling atas. Kan ada 3 ya, ada push, pop, dan pick. Yang kedua itu menggunakan queue, menggunakan queue. Coba kelas kembali lagi. Nah, di sini demo queue-nya. Saya coba kelas untuk yang queue-nya. Demo queue. Dahulu data di queue artinya. Jadi untuk queue ini adalah jenis yang berbeda dengan yang stack. Jadi untuk queue itu adalah yang pertama kali masuk adalah data yang pertama kali keluar juga. Nah, untuk contohnya di sini mungkin di supermarket atau di kasir ya. Jadi orang yang datang paling awal atau yang pertama itu akan orang yang dilayani terlebih dahulu dan keluar terlebih dahulu juga. Nah, untuk prosesnya, untuk proses yang datang di sistem antrian tersebut itu namanya NQ, dan untuk yang setelah selesai proses DQ. Oke, tampilkan untuk datanya terlebih dahulu. DQ antrian. Kita jelaskan kembali untuk data inputnya. Kali ini kita buat berbeda dengan yang awal ya. Sekarang saya coba untuk data input 2 aja biar lebih mudah untuk pengecekannya. Saya buat angka dari kelipatan 10. Dari 10 sampai dengan 80. Nah, di sini menggunakan pengulangan juga untuk proses NQ data ya, atau penambahan antriannya. Mengulangan data in. Nah, kembali. Oh, ini tinggalannya. Oh, saya tambahkan. Oke, sudah tidak ada lagi. Saya pengulangan data input queue-nya. Ya, maaf, saya lanjutkan kembali untuk data tadi perulangan untuk queue-nya ya. Nah, menampilkan data ke antrian. Setelah itu
sebelum proses. Thank you atas perhatian. Nah, topiknya kali ini berarti masih yang paling depan, jadi yang paling awal di dalam yang dikeluarkan pertama kali ya, dikeluarkan yang lebih dahulu namanya. Nah, yang paling awal topiknya ya, stopin proses DQ data. Nah, DQ ini jadi untuk orang yang pertama kali dikasir nanti akan yang keluar pertama kali. Data yang dikeluarkan. Nah, setelah itu karena kembali data sudah proses DQ-nya. Nah, setelah ditunjukkan data sesudah DQ-nya, sekarang menampilkan data terdepan atau yang paling awal setelah data yang dikeluarkan sebelumnya ini tadi. Seperti ini. Di sini saya coba dulu saja data-nya. Baik, cuma untuk sekali aja berhasil sekarang. Oh, saya salah klik ke aplikasi. Oke, coba balik. Ya, baik, sesuai dengan yang arah yang saya sediakan tadi dari 10 pelipatan 10 sampai dengan 80. Sudah masuk 80. Setelah itu untuk antriannya sebelum proses NQ atau pengurangan antrian yang paling awal masih utuh semuanya 10 sampai dengan 80. Setelah itu, setelah dicek data yang terdepan adalah angka 10, di DQ datanya. Setelah data dikeluarkan, data yang dikeluarkan adalah angka 10 karena yang paling depan. Setelah itu hanya tinggal 20 sampai dengan 80 dari arah yang atau data yang tersisa ini. 20 merupakan yang paling depan. Berarti berhasil untuk queue dan stacknya. Sekarang yang ketiga yaitu quick sort ya menggunakan. Nah, untuk quick sort kali ini setelah saya coba untuk mempraktekkan beberapa jenis, saya memutuskan untuk menggunakan random ya kali ini, karena untuk proses quick sortnya ini, jika data yang dimasukkan itu sudah berurutan, itu akan membuat datanya untuk